Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan kajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita patut bersyukur pada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan banyak dan seseringnya nikmat yang kita peroleh dapat mendorong kita untuk senantiasa semakin taat, semakin berkualitas dan berkuantitas ibadah dan amal soleh kita, sehingga apa yang menjadi harapan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat itu bisa tercapai, insyaallah, amin. Ibu bapak yang dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita mendiskusikan bersama tentang dampak dari harta yang haram. Sebagaimana yang kita fahami bersama bahwa ada dalam kehidupan ini sesuatu yang bersifat asasi, sudah ditakdirkan, sudah dikodratkan dari sononya. Ada hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan kita di dunia ini bersifat hukum sunnatullah alam. Ada sebab akibat, bahwa seringkali kita sampaikan, Rasulullah menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadis sahihnya, ketika seseorang bayi janin yang berada dalam kandungan ibunya, di saat berusia 120 hari atau 4 bulan, ditiupkan rohnya, lalu ditetapkan 4 urusan. Salah satu di antara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rezekinya. Jadi secara hukum asas dari sananya bahwa rezeki manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita lapangan pekerjaan. Yang Allah berikan kita itu adalah rezeki. Pekerjaan kita boleh sama, pekerjaan boleh ditiru, tapi rezeki orang tidak sama. Rezeki orang tidak bisa ditiru. Itu adalah kaidah tauhid yang kita pahami bersama. Lalu ada hukum sunnatul alam, bahwa ada rezeki yang memang kita tidak bekerja, berada di rumah, rezeki itu mendatangi kita. Tetapi ada jenis rezeki yang memang menjadi sunnatul alam, adalah usaha yang harus kita lakukan. Banyak orang berusaha saja belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan, apalagi kemudian dia tidak berusaha. Sampai kemudian Allah dan Rasulnya memberikan perumpamaan, gambaran kepada kita tentang ikhtiarnya binatang, ikhtiarnya burung. Burung itu di pagi hari dia terbang dari sarang meninggalkan anak-anaknya dengan tembolok yang kosong. Lalu dia mengepakkan sayapnya, berterbangan menjauh di sana, dia mengais-ngais
mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di alam yang dia temukan, dia kumpulkan di temboloknya, sore hari dia terbang kembali menjumpai anak-anak keluarganya, membawa rezeki yang dia dapatkan untuk dia berikan kepada anak-anaknya. Kata Nabi, jangan sampai kalian manusia Allah lebihkan, Allah muliakan dengan segala perangkat kemuliaan itu kalah dengan ikhtiarnya seekor burung. Maka jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an kita jumpai Allah mengajarkan kita tentang balansi kehidupan, tentang tawazun, tentang keseimbangan hidup ini. Sebagaimana yang kita selalu panjatkan kepada Allah dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah agar sudi kiranya Allah memberikan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan di dunia, pun demikian kebaikan, keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Dan kita berharap kepada Allah karena kita takut dengan dahsyatnya api neraka, agar Allah menghindarkan kita, menjauhkan kita dari adabnya. Nah, jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian sudah selesai melaksanakan salat 5 waktu, bertebarlah kalian di muka bumi ini. Apa pekerjaan kita? Apa profesi kita? Wabtaghu min fadlillah, cari keutamaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada rezeki yang Allah tebarkan dalam kehidupan kita. Wadhkurullaha katsiran. Tapi kau harus pahami bahwa di saat kau mencari kehidupan dunia, di saat kau mencari sesuap nasi, jangan sampai melupakan zat yang memberikan kamu makan, zat yang memberikan kamu rezeki, zat yang memberikan kamu kehidupan, zat yang telah memberikan kamu seluruh nikmat ini. Bahwa akan berkah, akan baik, akan selamat apa yang kita dapatkan itu bila silah bilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu terjalin dengan harmonis. La'allakum tuflihun, agar supaya kita bisa bahagia, kita bisa beruntung. Bahagia dan beruntung dunia, bahagia dan beruntung di akhirat. Di Al-Qasas 77 Allah menjelaskan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hendaklah kalian menuntut mencari kebahagiaan akhirat kalian dengan pendekatan ketaatan kalian, ibadah dan amal soleh, kebaikan-kebaikan kalian, agar supaya kalian bahagia di akhirat. Wala tansa nasibak minad dunya, tapi jangan pula kau lupa bahwa kita ini masih hidup di dunia. Kita berhak untuk hidup baik, tenang, bahagia, selamat di dunia. Maka kita pun tidak boleh beralasan dengan akhirat lalu meninggalkan dunia. Ya. Tidak pula kita beralasan karena sibuk mengurus kehidupan dunia untuk memberi tanggung jawab kita kepada keluarga kita, lalu kita meninggalkan Allah, lalu kita menjauhi ibadah, lalu kita tidak mendatangi masjid, tidak mendatangi majelis taklim dan seterusnya. Harus ada balansi keseimbangan. Dan dalam hidup ini berbuatlah kalian sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan yang begitu banyak. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari itulah bahwa kita ini setiap hari harus makan, harus minum, harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka kita diajarkan dalam Islam itu bekerja. Bekerja dengan perantaraan profesi pekerjaan yang kita lakukan itu, sehingga kemudian Allah memberikan rezeki kita. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang membangun etos semangat kerja bagi kita. Nabi menjelaskan bahwa Nabi Daud itu adalah seorang tukang yang handal, kepala tukang. Ya, kalau zaman sekarang ya mebel itu segala bentuk pertukangan apapun produk yang dihasilkan dari skill kemampuan
Nabi Daud mencari makan dengan keringatnya sendiri. Seluruh para nabi diajarkan untuk mencari makan dengan keringatnya sendiri. Oleh karena itu dalam Islam tidak pernah diajarkan kita meminta-minta. Orang yang punya kemampuan secara fisik, lalu kemudian dia tidak bekerja dengan berbagai macam alasan, lapangan pekerjaan sudah nggak ada, lalu dia meminta-minta. Kata Nabi, dia datang di hari kiamat nanti dengan lambung yang miring, ya, terurai usus-ususnya, karena dia meminta. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya seseorang yang dia membawa kapak, lalu dia berangkat ke hutan, ke gunung sana, dia mencari kayu, dia belah kayu, dia susun dengan rapi, diikat dengan tali, dia gendong di pundaknya, di punggungnya, lalu dia berangkat ke kota dan dia jual. Apa yang dia makan dari hasil kerja keringat jauh lebih berkah, jauh lebih mulia daripada kemudian dia meminta-minta. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta itu ketika kondisinya sangat mendesak, sangat urgent, tidak ada jalan lain kecuali harus, ya, maka pada saat itu ada hukum tersendiri yang berlaku buatnya. Tapi selama dia masih punya kemampuan sehat, lahir batin, fisik dan semuanya, maka dia harus bekerja. Walaupun harus mencari rup-rup. Gak ada pekerjaan yang hina. Yang hina itu orang yang suka mencela orang lain. Yang hina itu adalah orang yang suka menutup mata dengan penderitaan orang lain. Yang hina itu adalah orang yang suka merendahkan orang lain. Kerja apapun kita semua mulia, karena kita tidak berharap pujian dan sanjungan dari manusia. Yang kita harapkan itu adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah dimuliakan cinta Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, Allahumma aknif fini bihalalika an haramika waghnini bifadlika amman siwak. Nabi mengatakan bahwa hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, akfini, berikanlah saya kecukupan bihalalika, dengan sesuatu yang halal, dengan pekerjaan yang halal, dengan pendapatan yang halal, cara yang halal, dan segala sesuatu yang halal. An haramik, dan jauhkan kami dari sesuatu yang haram, pekerjaan yang haram, pendapatan yang haram, jalan yang haram, dan hal-hal lain yang haram. Waghnini, dan berikanlah saya kekayaan, kecukupan, bifadlik, dengan keutamaan, dengan rahmat, dengan karuniamu, amman siwak, agar supaya kita tidak punya ketergantungan kepada orang lain. Kita tidak punya ketergantungan kepada makhluk. Kita tidak punya ketergantungan kepada dunia. Karena betapa banyak orang yang tidak percaya pada Allah, dia lebih percaya pada pekerjaannya, dia lebih percaya pada manusia, dia lebih percaya pada dunia. Padahal segala sesuatu yang kita dapatkan ini semua dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mencari titik aman dalam kehidupannya, takut dengan pekerjaannya, mencari selamat, takut dia dimutasi, takut dia kemudian dipecat. Kalau dia sudah tidak punya pekerjaan, mau makan apa? Banyak orang yang punya mindset, pola berpikir seperti itu. Ya. Sekali lagi bahwa ketika kita diberhentikan dari pekerjaan kita, pun kita masih bisa makan. Karena Ar-Razzaq Al-Wasi' Al-Ghani, dia Allah yang menebarkan rezeki. Dia yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang diciptakan.
Dia Allah Al-Wasi yang memiliki keluasan rezekinya, tidak bertepi, tidak berujung, tidak akan pernah berhenti dan berakhir. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dia Al-Ghani. Nahnul fuqara. Kita ini adalah hamba-hamba Allah yang miskin, fakir, gak punya apa-apa. Tapi dia Allah Al-Ghani, dia Allah yang Maha Kaya. Kekayaannya meliputi singgasana kerajaan langit dan bumi. Tidak akan pernah stok habis apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi keperluan dan kehidupan makhluknya. Nabi mengatakan Allah berkewajiban memenuhi rezeki hamba makhluk yang Allah ciptakan, dan kewajiban dan haknya hamba atau makhluk itu mendapatkannya. Allah yang punya kewajiban, karena dia sudah menciptakan kita, maka dia punya kewajiban memenuhi rezeki dari seluruh ciptaannya. Dan itu adalah hak dari makhluknya. Dan makhluk ini, hamba ini, kita ini punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah, dan itu menjadi haknya Allah yang harus kita penuhi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata di muka bumi ini melainkan telah dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamnya benar Pak Ji? Enggak, jamnya masih benar ya? Oh. Masalah Jumat kemarin jamnya mati. Kepanjangan kayaknya kemarin. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu kita berdoa. Kenapa kita berdoa pada Allah? Agar senantiasa dibimbing, diarahkan kepada sesuatu yang halal, dijauhkan dari sesuatu yang haram. Karena dinamika kehidupan kita ini dari waktu ke waktu, bahkan kemudian kita berada di akhir-akhir zaman ini, menghindarkan diri kita, menjauhkan diri kita dari sesuatu yang haram itu sangat berat tantangannya. Sangat berat tantangannya, ya. Sangat berat tantangannya. Maka kita harus melibatkan Allah agar kemudian Allah Subhanahu wa taala membentengi kita, mengarahkan kita untuk senantiasa mendapatkan sesuatu dengan jalan yang halal. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Islam ini Rasulullah menjelaskan bahwa al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umur mutasyabihat. Wilayah halal itu jelas, wilayah haram itu jelas. Wa bainahuma umur mutasyabihat. Di antara halal dan haram ini, di tengah-tengahnya ada wilayah abu-abu, ada wilayah syubhat yang seringkali kemudian bisa menjerumuskan seseorang jatuh kepada dosa, jatuh kepada keharaman. Jadi hukum yang Allah berikan kepada kita, yang ditegakkan oleh Rasulullah untuk diajarkan dalam kehidupan kita ini, seperti terangnya sinar matahari, jelas sekali. Tapi manusia banyak tergelitik, manusia banyak terperangkap, manusia banyak terbius oleh dahsyatnya keindahan dan kenikmatan duniawi, sehingga banyak sekali di antara umat Rasulullah ini jatuh kepada keharaman. Kenapa? Karena memang sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang nikmat, sesuatu yang menyenangkan. Nabi mengatakan bahwa hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil makari. Hujibatin naru bisyahwat, neraka itu dihiasi dengan syahwat. Syahwat itu sesuatu yang menyenangkan manusia. Segala dosa, segala larangan itu senang, menyenangkan manusia, nikmat, enak, lezat, seluruh yang haram-haram. Zina haram, enak, nikmat, ya.
khamar haram, enak nikmat, riba haram, menyenangkan, oleh PC banyak, apa saja. Semua yang berurusan dengan neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan manusia. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan jannah itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati manusia. Ya. Beribadah itu tidak enak. Ya. Beribadah itu ya kalau saat moodnya lagi enak, kalau lagi bad mood, aduh. Kadang mau berangkat ke masjidnya minta ampun, beratnya luar biasa. Kita boleh kemudian mendaki gunung tertinggi di dunia sekalipun. Ya, kita bisa kemudian touring kemana-mana, puluhan, ratusan sampai ribuan kilometer pun kita pergi. Tapi berangkat dari rumah dengan masjid yang hitungan berapa langkah saja susah, beratnya luar biasa. Ya. Enak-enak tidur, bangun, sholat, udah tiba waktunya sholat, masya Allah, nggak enak, ya, nggak enak. Kita kerja siang jadi malam, malam jadi siang, ya, cetak ke soko, soko ke cetak, ya, meras keringat, banting tulang. Kita disuruh berbagi rezeki dengan orang lain, keluarkan zakat, masih kurang zakatnya, keluarkan infaknya, nggak enak. Ya, mereka nggak ikut cawe-cawe, mereka nggak ikut bagi, bantu kita, mereka nggak ikut mikir. Kita disuruh berbagi dengan mereka, nggak enak. Ya, semua bentuk surga itu di dunia ini nggak ada yang enak, tidak menyenangkan hati kita. Nah, itulah sifatnya dunia. Disinilah pertaruhannya. Maka orang bertahan pada wilayah halal, orang bertahan untuk tidak mendekati dan menjauhi haram itu bukan persoalan mudah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita semua ini akan jatuh pada sesuatu yang haram. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat kita berada di akhir zaman ini, di mana kita mendapati kesusahan, kesukaran, kesulitan untuk mencari sesuap nasi. Orang-orang yang sekolahnya jauh, ke luar negeri, gelar akademiknya juga luar biasa, depannya sudah seabrek, belakangnya juga seabrek. Begitu nyampe Indonesia, belum tentu dia bisa mencari kehidupan yang lebih layak, yang lebih nikmat lagi. Ya. Saya punya teman profesor sekolah di Jepang, di Nagoya, Jepang. Masya Allah, keilmuan luar biasa. Tapi beliau ini memang tidak mau terlibat di dunia pemerintahan. Lebih senang hidup di masyarakat, membantu masyarakat. Tapi sayangnya masyarakat ini belum menghargai keilmuan beliau. Keilmuan beliau luar biasa. Apa yang kemudian tidak bisa beliau lakukan untuk kemajuan, mau para petani, mau para peternak, bagaimana kemudian tanah bisa subur gembur, bagaimana kemudian tumbuhan-tumbuhan ini cepat tumbuh, buahnya lebat, melimpah keuntungan dan seterusnya, bagaimana kambing, sapi bisa gemuk, gak usah macam-macam sudah. Hal-hal yang kering-kering di baik itu daun-daun apa saja yang kering-kering bisa difermentasi dengan keilmuan beliau, proses percepatannya luar biasa, luar biasa. Tapi itu tadi, masyarakat belum begitu menghargai keilmuan, ya. Sehingga kemudian seringkali kita jumpai di masyarakat itu, Ustadz, jangankan cari yang halal, yang haram aja susah, kan begitu ya. Seringkali kita dapati udah ada ungkapan, jangankan mendapatkan sesuatu yang halal, orang cari haram aja susah, katanya begitu. Ya Allah, orang kemudian bekerja kadang-kadang susah, ya, kalau nggak punya orang dalam, ya. Orang susah kerja kalau nggak bisa nyuap, nggak bisa ngasih uang, ya. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian
Rasulullah memberikan suatu gambaran tentang kehidupan kepada kita. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadal mala amin halalin amin haramin. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau dari usaha yang haram. Hadis Sahih Bukhari. Amin halalin atau min haramin. Jadi akan datang suatu zaman, suatu era, suatu masa, suatu keadaan, suatu situasi, suatu kondisi di mana orang sudah nggak peduli lagi dalam bekerja itu. Yang penting dia dapat, yang penting perut bisa terisi. Ya. Dia nggak ngurus lagi itu halal apa haram. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa tahun yang lalu ada teman-teman di Satpol PP itu razia PSK. Antum kalau tahu terminal lama, rel itu, lah sepanjang rel itu seringkali terjadi transaksi enak di sana. Suatu waktu tertangkaplah si PSK dengan pelaku ini. Begitu mau melarikan diri, tangkap oleh Satpol PP dan Satpol majer, ya, dengan gemetarnya itu dia rogok kantong yang ngasih uang segepok itu. Jangan PSK, ya. Alhamdulillah matur kasoon Pak Satpol PP, ya. Loh, kenapa? Biasanya yang dikasih 5.000, 10.000, cukup. Ya cukup tak cukup, pokoknya cukup lah. Ya, cukup walaupun beli bedak untuk dempul-dempul muka yang jelek jadi glowing, tidak apa-apa. Yang penting laku. Ya, cari makan susah, katanya si PSK ini. Cari makan susah. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lagi duduk-duduk di teman saya toko parfum di kota Probolinggo itu. Datang rombongan, purel-purel, aku retin-retin Pak, semok, tuh putih mulus, seksi, yang atas rasanya mau tumpah, yang bawah duduh. Ya, lalu kemudian terjadi obrolan, kata penjual parfum, Mbak kan kenal kan, sudah langganan kan, sudah seperti sudah. Namanya penjual kan harus ramah, welcome dengan para pembeli kan. Mbak ini kenalkan kiai saya, Ustaz Habib katanya gitu. Pola jenggoan Habib ya, Beni Habib ya. Katanya purel, iya Pak Ustaz katanya. Ya, jadi obrolan-obrolan itu saya bilang, ya panjang lebar, lalu kemudian intinya apa yang sampean cari di kehidupan ini Mbak? Saya lihat sampean Masya Allah dianugerahi oleh Allah kelebihan yang luar biasa. Kecantikannya, keseksihannya, kulit yang putih mulus, ya. Apakah kalian mau saya carikan suami yang soleh, suami yang baik, panjenengan dipoligami, atau saya cari duda, ya, sampai dikasih mobil, dikasih rumah, tiap bulan dikasih uang, Anda hidup secara terhormat dan seterusnya. Apa katanya? Tak nyaman, gak enak Pak Ustadz. Ya, buat apa punya suami? Kita ini kalau punya suami, gerak kita ini dibatasi, dimonitoring. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kita pingin kebebasan, Pak Ustadz. Ya, minum-minum dengan pelanggan dapat duit banyak. Melayani pelanggan, ya nikmat Pak Ustadz, dapat duit banyak. Orang tua nggak tahu kita kerja apa, kirim sana untuk biaya sekolah anak-anak kita. Tapi kemudian kita di sini bisa beli mobil, bisa punya rumah dan seterusnya. Luar biasa ya mindset pola mereka itu. Jadi kita arahkan mereka pada sesuatu yang halal, mereka nggak mau. Karena memang setan sudah merusak pola berpikir mereka sehingga mereka merasakan bahwa menikmati satu haram itu jauh lebih nikmat. Ya memang begitu. Ya. Yang begitu.
Jadi orang menjual harga dirinya, menjual kemaluannya, dia merasa jauh lebih bermartabat buat dia ketimbang dia harus menikah, hidup berumah tangga seperti yang diajarkan di dalam Islam. Tidak siap hidup dengan penderitaan. Dia maunya enak terus, dia mau ingin duit banyak terus. Dia gak siap hidup dengan sederhana dan seterusnya. Suatu waktu pihak rumah sakit telepon saya, karena memang seringkali kita kolaborasi dengan rumah sakit di kota Probolinggo maupun kabupaten itu, atau puskesmas pelayanan ruqyah syariah. Bahkan sekarang ini, masya Allah, ada klinik pengobatan yang paling utama adalah ruqyah syariah, luar biasa, ya. Jadi pengobatan medisnya itu belakangan. Yang paling pertama dan yang diutamakan dalam pengobatan di klinik itu adalah ruqyah syariah. Luar biasa. Nah, rupanya begitu saya datang, masuk, ketemu dengan pasien ini, ternyata anak ini hasil dari hubungan tidak halal. Jadi seorang pural gitu, tatonya, gak karuan. Pendarahan luar biasa. Paramatea dia. Ya. Habis melahirkan pendarahan, ya sudah pucat, napas sudah mengos-mengos, sudah gak karuan sudah. Yang tergambar di sini adalah kematian. Sudah masuk, kita berikan bimbingan-bimbingan, motivasi dan seterusnya, bahwa Allah itu Maha-Rahman Maha-Rahim, Allah itu Al-Ghafur, ya, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, rahmat Allah begitu luas dan seterusnya sudah. Setelah itu kemudian masuk kepada sesi bacaan ayat-ayat Al-Quran. Begitu lantunan Al-Quran kita mendengarkan, dia menangis histeris. Nangis. Di akhir pertemuan kita itu dia berjanji, Pak Ustadz, saya berjanji, saya tidak ingin jadi pural lagi. Saya berjanji, saya akan meninggalkan dunia hitam saya. Dan saya ingin hidup layak, hidup seperti orang normal. Saya bilang, alhamdulillah, kalau ucapan itu betul-betul panjenengan berangkat dari keinsafan, kesadaran, semoga Allah mempermudah langkah Anda. Dan Allah berikan Anda keluar rezeki, kesehatan dan keberkahan hidup Anda. Tapi kalau Anda hanya sekedar ingin mencari titik aman dan keselamatan, setelah Allah berikan Anda kesembuhan dan kesehatan, Anda kembali lagi. Ini hanya sekedar pemanis bibir saja. Itu adalah bagian tanggung jawab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita jumpai dalam kehidupan ini, ya. Orang yang pekerjaannya sudah mapan, gaji sudah mapan, ya, didukung lagi dengan berbagai macam fasilitas, ya, tunjangan-tunjangan, yang gajinya 5 juta, yang gajinya 7 juta, tunjangannya bisa ratusan juta. Belum lagi ini, itu, dan seterusnya, dihitung-hitung bisa miliaran. Gajinya anggota DPR, katanya Krisdayanti berapa itu? Setelah dihitung-hitung semua, ya, hitungannya miliaran. Tapi pertanyaannya, kenapa kemudian masih korupsi juga gitu? Ya. Disitulah, ya, orang sudah mendapatkan yang halal, tapi masih ingin juga ya sesuatu yang haram. Makanya kita berdoa terus agar supaya kemudian kita berada pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini masih pengantar, ya. Dalam kehidupan ini, karena orang seringkali menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan materi dan seterusnya, sehingga kemudian dia jatuh kepada situasi kondisi yang membuat dia menghalalkan segala macam cara, ya. Budun. Kalau dalam hadis Nabi itu virus yang mengenai mereka adalah al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta kepada dunia, dia takut mati, ya. Kalau dalam bahasa percintaan itu bucin, budak cinta. Kalau saya mengistilahkan ini budun, budak dunia. Bukan budun yang penyakit apa namanya? benih budun deh, ya.
Dia budak dunia. Jadi orang kalau diperbudak dunia, ini yang bahaya sudah. Hancur sudah akhiratnya dia sudah. Ya. Nabi mengatakan, ta'isa abadud dinar wa dirhami. Wal qatifati wal khamisati in u'tiya radiya wa illam yuta lam yarda. Rawahu Bukhari. Kata Nabi, celakalah budak dinar, celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak pakaian yang mahal. Yang disebutkan di sini adalah al-qatifatu dengan al-khamisatu. Qatifah itu adalah pakaian yang berasal dari buludru, pakaian mahal-mahal ini, Pak. Kalau komiso itu adalah pakaian yang berwarna hitam dan bergaris ada bintik-bintik merahnya. Pakaian-pakaian mahal, intinya begitu, Pak. In utiya radiya, kalau dia diberikan, dia ridho, dia ikhlas. Wa illam yuta lam yarda. Kalau dia tidak mendapatkan porsinya, bagiannya, dia murkah, dia tidak ridho dan seterusnya. Jadi Nabi mengatakan, celakalah hamba dinar, dirham, celaka. Artinya apa? Bahwa ketika manusia memfokuskan diri, menghambakan kepada dunia, maka dia dalam kondisi kecelakaan. Fatal sudah itu. Masjid gak pernah disambangi, sholat gak dilakoni, puasa setahun sekali pun gak dilakoni. Semua sudah perintah Allah gak dilakoni. Karena dia sudah dirasuki dengan kenikmatan dunia. Betapa banyak saudara-saudara kita hidup dalam kondisi seperti itu. Ya. Banyak orang sampai kemudian iri. Pak Ustadz, kita ini sholat Masya Allah sudah, menurut kami nih Pak Ustadz, sholat sudah, puasa, bersedekah, berinfak, umroh sudah bolak-balik, haji dan seterusnya. Tapi kok masalah gak pernah kunjung reda. Masalah gak pernah selesai. Ya. Penyakit ini bolak-balik, gonta-ganti dan seterusnya. Loh, enak orang-orang yang hidup dalam kemaksiatan. Kok lihatnya fisiknya kok sehat, gak pernah sakit dan seterusnya. Ya. Padahal jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, itu Allah cinta. Sesungguhnya Allah sedang memberikan dia kemuliaan. Karena ketika Allah uji dia dengan berbagai macam ujian apapun bentuknya, dia ikhlas menerimanya, maka Allah angkat derajat kemuliaannya. Allah gugurkan dosanya, Allah ampun dosa-dosanya seperti daun-daun kering yang berguguran. Kata Nabi, seseorang yang aku uji dia, seseorang yang Allah uji dia dengan satu biji matanya buta atau dua biji matanya buta, dia tidak melihat keindahan dunia, dia ikhlas menerimanya, jannah jaminannya, surga jaminannya. Seseorang yang kemudian kakinya tertusuk duri, ban sepeda motornya tertusuk paku, ban mobil yang kempos dengan penyebab yang lainnya, dia ikhlas menerimanya, maka dosanya Allah gugurkan seperti daun-daun kering berguguran. Harusnya senang. Sudut pandang kita itu yang menjadi masalah. Orang melihat sesuatu yang tidak nyaman itu dari sudut pandang tidak nyaman. Kalau dia melihat dari sudut pandang yang positif, dia melihat dari sudut pandang dari kebesaran rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti sangat senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ya. Karena orang-orang yang semakin dia bermaksiat, semakin dia mendapatkan kenikmatan duniawi. Jangan oleh mudura etoro tepe pangeran. Dalam surat Toha itu zaharatul hayatud dunya. Ketika mereka mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia ini, yang mereka dapatkan itu seperti bunga kehidupan. Bunga itu ada waktunya berkembang, ada waktunya dia layu. Nah, saat dia layu itu yang kemudian tangis penyesalan yang mereka rasakan. Falamma nasu ma dzukiru bih,
Fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka tatkala manusia ini, ketika manusia sudah jauh dari peringatan Allah, jauh dari agama, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari masjid, jauh dari pengajian dan seterusnya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami buka seluruh pintu-pintu kesenangan dari langit. Itebarkan be pangeran, beri be pangeran. Tore, kalah pun. Ya. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sedang bangga-bangga bahagianya, senangnya menikmati apa yang Allah berikan pada mereka, akhadnahum baghtatan. Maka Allah hadirkan bencana, musibah, adab seketika, enggak pakai warning, Pak, enggak pakai peringatan. Faidah mublisun, lalu kemudian mereka menggigit jari, tanda penyesalan. Iya, kalau kita menyesalnya masih hidup nyaman, masih ada peluang untuk memperbaiki kehidupan kita. Mun masuk alam kubur baru penyesalan, mun akhirat di mahsyar penyesalan, ya nggak ada harganya sudah. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentang budak dunia tadi Ibnu Taimiyah menjelaskan, inilah yang namanya budak harta-harta. Jika ia memintanya dari Allah dan Allah memberikannya, ia pun ridho. Namun ketika Allah memberinya, namun ketika Allah tidak memberinya, ia pun murka. Abdullah, hamba Allah, adalah orang yang ridho terhadap apa yang Allah ridho, dan ia murka terhadap apa yang Allah murkai. Cinta terhadap apa yang Allah dan Rasulnya cintai, dan benci terhadap apa yang Allah dan Rasulnya membenci. Majmu' Fatawa. Jamaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, saya percepat, barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus dalam riba, dan kemudian dia akan terjerumus ke dalamnya secara terus menerus. Jadi orang berdagang itu harus ngerti agama, tahu tentang bagaimana etika dalam berjual beli, tahu hukum tentang perdagangan, mana yang boleh, mana yang tidak. Betapa banyak orang yang berdagang tapi dia tidak ngerti agama, dia nggak mengantongi ilmu agama tentang perdagangan jual beli. Berapa banyak orang kemudian berdagang dengan sistem ijon. Apa ijon, Pak? Hah? Apa? Oh iya, jadi membeli sesuatu yang masih muda, atau masih berbunga, atau belum ada buahnya, belum ada buahnya. Dia sudah kontrak sudah sekian tahun, mangga ini sudah sekian tahun sudah dibeli, atau suka nebak-nebak, beli kucing dalam karung, padi masih tumbuh anunya, belum kuning ini, masih hijau ini, sudah dibeli. Ya. Kenapa bisa itu terjadi dalam masyarakat kita? Karena memang masyarakat kita ini nggak paham agama, bahwa yang jual beli seperti itu dilarang, karena akan terjadi kedoliman. Kita bisa dolim pada pembeli, atau kita bisa mendolim pada penjual. Orang beli mangga, mangganya ini belum berbuah, sudah dibeli sudah sekian tahun. Iya, kalau mangga ini buahnya banyak. Ya. Kalau buahnya banyak, maka bisa jadi kemudian pembelinya untungnya banyak, pemilik penjual yang didolimi. Kalau mangga ini musimnya ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala gagal panen, maka yang diuntungkan penjual, yang dirugikan adalah pembelinya. Ya, itu resiko sudah Pak Ustadz. Ya, tapi sesuatu yang belum jelas tidak boleh. Jual beli seperti kucing dalam karung itu nggak boleh. Orang jual beli jelas, mangganya dipetik, jelas turun, timbang jelas, transaksi harga sesuai, oke, akad ijab kabul, selesai sudah. Ya, oke, saya jual, oke, saya terima. Dan iya,
Jelas. Kalau nggak begitu akan terjadi kedzaliman. Orang nggak mikir itu. Orang dalam berdagang ketika dia nggak dibimbing oleh agama, banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Ya. Berapa ini, Pak? Sekian. Ya, bisalah sekian. Aduh, belum nutup modalnya. Padahal dia sudah untung ini. Ngomong dia, belum nutup modal. Padahal dia sudah untung, sudah berbohong dia sudah. Ya. Ya kalau jual beli berbohong udah remah hasilnya, yang dirasakan, dinikmati udah remah. Makan dari kebohongan, mendolimi orang. Ya naik sedikit lah, biar laba-laba dikit. Padahal dia sudah laba banyak. Ya. Banyak ya dalam hal-hal jual beli ini yang kemudian menjadi persoalan. Tapi sudah dibahas oleh Ustadz Fauzi ya. Umar bin Khattab mengatakan, janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia paham betul mengenai seluk-beluk riba. Ya, janganlah seorang berdagang di pasar kami sampai dia paham dengan seluk-beluk riba. Di masyarakat kita ini, masya Allah, mabudu PC, ya, orang minjam sekian, kemudian harus kembali sekian. Hal-hal seperti itu terjadi karena apa? Ya, karena orang nggak paham. Kadang-pun orang paham, cuma kepepet dan seterusnya. Ya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu prolog yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pada pertemuan pekan keempat akan kita jelaskan tentang dampak memakan harta dari yang haram. Ada 7 poin yang akan kita diskusikan bersama. Ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Saya silakan. Oh, monggo. Pak, jelas Pak Haji. Terima kasih. Terang, bisa dianu. Oh, ini baca aja Pak Haji. Anunya kok. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz? Bismillah. Bagaimana Ustaz orang yang sudah itu taat kepada Allah, memberikan dan pada suatu ketika orang tersebut itu kehabisan bahan makan untuk yang berharga halal. Suatu perjalanan orang tersebut itu kehabisan kalau untuk makan yang haram juga ya ada, yang halal itu sudah kehabisan. Bagaimana orang tersebut itu? Karena yang halal sudah tidak ada untuk dimakan. Kita bicara sudah tahu bahwa itu makanannya. Bagaimana orang tersebut itu tanpa dimakan itu sudah tahu bahwa itu tidak ada. Apakah lebih baik mati daripada makan yang Baik Pak Haji. Ini dalam perjalanan apa di rumahnya Pak Haji? Terserah. Oke, baik. Enggak, masalahnya masing-masing punya situasi, kondisi. Hukum itu didasarkan pada situasi, kondisi. Jadi ada sesuatu wilayah itu hukum yang berhubungan dengan umum, ada hukum yang berhubungan dengan khusus. Jadi sesuatu yang umum seperti itulah kaidah hukumnya. Tapi ketika ada sesuatu yang berada di situasi darurat, maka dia berada pada kekhususan hukum. Contoh, seringkali kita diberikan tamsil perumpamaan tentang babi. Babi itu kan haram. Oke. Babi itu kan haram. Ketika kita berada di pada suatu zona, kondisi keadaan di mana tidak ada yang dimakan, ya, nggak ada yang dimakan, makanannya nggak ada, buah-buahnya juga nggak ada, ya. Binatang yang kita jumpai juga nggak ada. Misalkan TNI terjun payung di mana gitu, tersesat atau apa, musim kemarau lagi. Yang ditemui adalah babi, maka boleh makan. Mereka terancam kematian kalau nggak makan. Maka hukum yang aslinya tadi babi itu haram masuk kepada wilayah kekhususan, yaitu hukum darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam kaidah usul fikih, hukum darurat itu didasarkan kepada kondisi daruratnya. Maka sepakat para ulama, babi boleh dimakan untuk
menyelamatkan jiwa itu dengan kondisi daruratnya, makan sekedarnya, bukan satu babi dihabiskan. Doyan kalau itu namanya. Mungkin pahanya aja dimakan untuk melanjutkan perjalanan. Ya, tidak dihabiskan sampai kenyang ya. Ya, hukum darurat namanya. Dalam situasi kondisi apapun, ya, dalam situasi kondisi apapun, sama seperti ketika dalam masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, seorang laki-laki didatangkan di pengadilan. Ya, dilihat oleh Khalifah. Dari raut wajahnya tergambar kesolehan orang ini. Gak mungkin dia jadi pencuri. Deliknya, bapak ini dituduh, bukan dituduh lagi. Memang dia melakukannya. Bapak ini mencuri seekor kambing milik orang kaya, tetangganya. Dan sudah melebihi nisab, maka harus dipotong tangannya. Dibawalah ke pengadilan. Dilihat sama khalifah, tanda-tanda wajah seorang pencuri nggak ada. Justru kesolehannya, ketaatannya, bahwa ini orang ahli ibadah. Nggak mungkin ini, kecuali darurat ini. Maka dia katakan, wahai bapak, tolong ceritakan kronologisnya. Kenapa bapak bisa mencuri seekor kambing milik orang kaya, tetangga anda? Khalifah, saya kesini taat hukum. Kalau saya mencuri dan hukum mengatakan saya wajib dipotong tangan saya ikhlas sudah dipotong tangan saya. Wah, nggak bisa dalam Islam. Orang dihukum itu harus ditahu kronologisnya, baru qadhi, hakim menetapkan hukumnya. Bapak ceritakan dulu, katanya yang si bapak tadi. Tapi sporan sebenarnya Pak Khalifah. Nanti kalau sampean panjenengan dengarkan cerita saya ini, jangan sampai karena rasa iba menyebabkan sampean tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya tidak, tolong ceritakan ada, diceritakanlah bahwa istrinya baru melahirkan dan istrinya tidak mengeluarkan ASI. Kan banyak orang bini dia habis melahirkan ASI-nya ngadat, tidak lancar dan bahkan ada yang nggak bisa keluar kan dia. Anak saya menangis histeris. Saya tahu kalau bayi itu lapar. Namanya bayi, dia nggak bisa makan apa kecuali ASI. Saya sudah berusaha, datanglah ke tetangga depan kanan, depan rumah saya, kanan rumah saya, kiri, belakang rumah saya, orang-orang kaya ini, nggak ada satupun yang memberikan saya pinjaman. Lalu kemudian Khalifah bertanya, apa benar tetangga-tetangga orang kaya ini? Apa bapak ini pernah datang ke rumah kalian? Meminta pinjaman? Engki Khalifah. Loh kok nggak dikasih pinjaman? Ya orang miskin kapan dia mau bayar Khalifah? Oh dia. Baik. Besok-besok ya, besok-besok. Kalau bapak ini mencuri lagi karena tekanan kehidupannya, maka bukan tangan dia yang saya potong, tangan kalian orang kaya yang saya potong. Ya. Makanya kan sholat dengan zakat itu selaras seperti suami istri. Aqimis sholat wa atuz zakat. Tanda kesolehan seseorang itu dia peduli dengan orang lain. Ya. Dia mau berbagi dengan orang lain. Maka jangan sampai Pak dalam kehidupan kita bermasyarakat ini ada tetangga kita yang nggak makan, ada tetangga kita nggak minum, ya, ada tetangga kita yang putus sekolah nggak punya biaya. Jangan sampai Pak kita ditanya oleh Allah nanti. Gak bisa, saya juga hidup sama Pak Ustadz, gak jauh beda dengan dia. Ya kita harus jadi mediator kebaikan. Kita harus jadi pengade kebaikan. Jangan hanya jadi mediator urusan jual beli tanah, rumah. Kebaikan juga perlu mediator. Bisa kalau tahu ada begitu, udah apa sudah grup WA dikirimin. Seorang fulana tetangga ini gak punya duit, gak ini kesusahan. Mari kita sama-sama bantu. Harus ada yang begitu. Survei ke sana, oh benar, bantu dia. Kita semua akan ditanya oleh Allah dan Rasulnya nanti di akhirat. Kenapa gak peduli sama orang? Maka Nabi mengatakan, bukan orang beriman kalau dia tidur dengan nyenyak kena kekenyangan, tetangganya nggak bisa memicingkan mata, tak bisa tedung, pakuli kanan kiri, ya, tabuun ngeronyok melolo, lapar orangnya, tak bisa tedung, ya, berdosa besar kita, nggak beriman kita, maka perlu ada kepedulian. Bolehkah kemudian orang kondisi seperti itu mencuri dan seterusnya?
Ya dalam hukum-hukum tertentu boleh. Ya. Hukum-hukum tertentu boleh dia makan, nggak ada sudah yang bisa dimakan, sudah minta sana-sana, nggak ada yang ngasih, ya sudah nyuri, itu hukum darurat namanya. Yang berdosa ya orang nggak peduli, itu yang berdosa, bukan dia. Yang jadi masalah itu kalau mencuri dijadikan profesi. Yang jadi masalah itu ngelonte itu jadi profesi. PSK plural itu jadi profesi. Itu yang jadi masalah. Karena hal-hal apapun kalau kondisinya darurat, dia diukur dengan kondisi kedururatannya. Ya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kemudian dia perjalanan, bensinnya habis. Tabun lapar misalkan. Pesel ada. Ya, di rumah caranya. Ya sudah mampir. Di mana mogok itu? Ya, ngomong apa adanya. Tunjukkan bahwa memang nggak ada uang ini dompetnya. Sepeda motor yang dimilikan, nggak ada bensin, starter nggak bisa hidup. Tabuk saya lapar, ngomong apa adanya. Dikasihnya, ya ini tergantung kemurahan Allah orang juga kan begitu. Terus dalam kondisi seperti itu, rumah caranya, ya datangi lagi orang-orang di sekitar situ yang pas kita mogok gitu. Masuk dari sekian banyak orang nggak ada yang mau bantu, nggak mungkin lah. Pasti ada yang terhibah hatinya, ya. Saya waktu di pondok di Madura, musim kelampok itu, jambu air itu, kita ke perkampungan. Dikasih makan, dikasih kelampok banyak. Saya tanya, Bu, Pak, sampean royal ke kami. Kami ini kan tidak kenal sampean. Ya. Bukan saudara sampean. Perut kami kok diisi, masih dikasih kelampok banyak dia. Seporan banyak. Dalam hidup itu, apa yang kita tanam, apa yang kita tuai. Arya benih alumni pondok, Pak. Bukan ikut pengajar rutin kayak sampean, Pak. Ini repot, Pak. Banyak orang ikut pengajar rutin, tapi bakhil, medit, Pak. Cerek, ongkun, Pak. Banyak orang yang butuh, tapi Masya Allah. Anak-anak kami, putu-putu kami, ketika mondok di negeri orang, kuliah di negeri orang, ya kalau kami selalu berbaik dengan orang lain, biar mereka juga dibaikin. Nah, luar biasa ya, orang bodoh ini Pak, orang awam Pak. Tapi pola berpikirnya luar biasa Pak. Ya, banyak saya jumpai orang ahli ibadah tapi medit, ongkun. Oh pengajiannya rutin tapi meditnya luar biasa. Banyak. Gitu Pak Ji ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz. Ya saya izinkan. Mengingat mati lampu saat sholat, adanya trouble seperti yang terjadi tadi, kejadian tadi. Apakah dibenarkan jika salah satu di antara takmir atau petugas yang terkait keluar dari sholat berjamaah untuk mengatasi trouble tersebut? Menimbang jika dibiarkan maka dari bagian muslimah tidak bisa mengikuti sholat berjamaah dengan baik karena tidak mendengarkan imam. Adakah bisa dikatakan udzur syar'i? Barakallahu fiik wa iyyakum. Dari Nanang. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat itu kita bisa melakukan gerakan apa saja. Apabila ada kondisi-kondisi yang menyebabkan orang itu diperkenankan bergerak. Contoh, ini sebenarnya kajiannya sudah Bulughul Maram awal-awal pertemuan kita. Kata Nabi, saat kamu sholat, ketika lewat aswadaini, dua yang hitam, wajib kau bunuh. Kata Nabi, satu ular, dua kalajengking. Orang lagi sholat ini, lalu kemudian lewat kalajengking, lewat ular ini, Pak. Maka kata Nabi harus kau bunuh. Kalau nggak dibunuh, maka bisa saja dia menyerang kita, matok kita, nyengat kita, bisa menyebabkan sesuatu yang anfal. Ya kalau ular kobra semprot, aduh bahaya nih. Ya, ularnya pas ular bisa gigit, aduh hitungan menit mati pun, tak selamat bi orang. Makanya ada tindakan preventif sebelum terjadi sesuatu yang membahayakan kita. Ini diajarkan. Maka kita membunuh dua binatang. Membunuh ini kan pasti orang dalam sholat itu, ya kan dia orang bojong Pak.
Orang kan lagi sholat gini, disuruh bunuh, derma caranya, injak, ya patok be ular. Derma caranya, cari sesuatu yang digunakan untuk memukul dia biar mati. Lah, nyarinya ini kan tentu orang kan bergerak. Yang penting panjenengan nggak lepas tangannya, posisinya tetap sedekap, ya sambil jalan. Nah, kalau posisinya lagi sedekap, kalau posisinya lagi ruku begini kan sambil jalan ceritanya. Apa tidak sedekap karena lagi ruku, ya. Kalau posisinya sampai lagi sedekap, ya sedekap, ya. Nah, sambil dicari, ya apa sapu atau apa sendal apa saja yang bisa digunakan, ambil tangan kanan, kirinya tetap sedekap, Pak. Langsung dipentungi, Pak. Tak boleh bicara, mate boen, ya batal sholatnya. Tak boleh bicara, tak boleh pentungi, Pak. Mate lanjutkan sholatnya sampean, gerak namanya, ya. Nabi itu sholat bawa Zainab, Zainab itu cucunya, ya masih bayi. Saat Nabi sholat, Nabi pangku, gendong. Saat Nabi sholat, ruku, sujud, Nabi letakkan. Saat Nabi bangkit, Nabi angkat, Nabi gendong lagi. Sholat membawa bayi. Ibu bapak lagi sholat, anaknya nangis, Pak. Rencerengan, tuli atas sih, Pak, Bu. Mengganggu orang lain nanti kalau nggak diangkat ini. Ya, nah tentunya waktu mengangkat, kalau ngangkat satu membahayakan ketiaknya atau anggota tubuhnya. Kutu ambil dua-duanya, Pak. Ya kalah, Pak, gendong, Pak, sambil, Pak. Bejeng boleh, Pak. Sambil tepok-tepok deh ya, Pak. Ya. Yang penting sampai enggak bicara. Aduh, tang anas po orang, oh itu batal sholat, Pak. Ya. Ketika Nabi sedang sholat, sunnah ini ceritanya, datang tamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi merasa terganggu nih, nggak cepat-cepat, nggak ditangani, jadi nggak khusyuk nih. Nabi mendatangi pintu rumahnya, Nabi buka. Nabi persilakan duduk. Ya, Nabi lanjutkan sholatnya. Dah, dalam caranya. Kiblat ini, pintunya rumah sana. Assalamualaikum, tintong, tintong. Wah, ini kan ganggu sholat, Pak. Dalam caranya, ya gak mungkin mundur-mundur gini, Pak, Samin ketabrak, Samin. Ya putar badan, buka pintu sudah. Surut, toju, sampai lanjutkan sholat hadap kiblat lagi, Pak. Ya, melakukan gerakan dalam sholat karena ada udzur syari, ada kepentingan. Pada waktu tadi lampu mati, ya pertanyaannya matinya karena jeglek, atau matinya karena dari pusat? Karena harus diketahui, Pak. Karena dua-duanya hukumnya berbeda. Kalau mati dari pusat, ya harus hidupkan gensetnya, Pak. Ya, harus hidupkan gensetnya. Dari emak genset ini, emak genset sahabat emak. Kan dia untuk didatangi gensetnya, Pak. Ya. Kalau matinya karena jeglek kayak tadi nggak mampu, yang ngerti sini siapa, Pak, tentang anu ini? Ya yang ngerti ya takmirnya atau siapa yang biasa anunya? Oh ininya dihidupin, ya didatangi, Pak, hidupin. Masalahnya berdirinya di belakang sana, Pak Ustadz. Yang di samping situ udah penuh semua, nggak tahu menghidupkannya. Ah ini repot juga ini. Ya, ya ada remah caranya. Ya, maka mau tidak mau dia harus melakukan tindakan. Kalau memang jegleknya karena beban, ya. Yang harus kemudian ditekan lagi biar hidup, ya agar itu melakukan yang mengetahui itu untuk mendatangi untuk menghidupkan. Ya, jarum caranya ini melangkahi, ya melangkahi orang itu dalam sholat ketika ada udzur itu kan larangan Nabi adalah melewati orang dalam sholat di hadapannya. Kita diajarkan menggunakan sutra pembatas. Ya, lebih baik seseorang itu berdiri 40 ya, dibandingkan dia melintasi orang yang sholat yang ada sutronya, ada pembatasnya. Ada mengatakan 40 hari, 40 bulan. Para ulama lebih banyak mengatakan 40 tahun lebih baik dia berdiri. Kalau ada orang maksa lewat, tahan, halangi dia. Maksa boleh, kata Nabi, perangi dia. Bersama dia ada setan, kata Nabi. Ya, nah, yang nggak boleh itu kan melintasi gini, Pak. Melintasi gini. Kalau jalan di samping ini kan boleh, imam batal, Pak. Pintunya nggak ada ini, kanan kiri ini. Makanya kalau buat masjid harus ada pintunya. Imam batal, keluar lewat pintu.
Karena gak ada pintunya, imam pasti keluar lewat samping ya orang. Yang satunya maju lewati. Terus kalau menghidupkan ini gak mungkin Pak Ustadz, mau berdirinya di belakang. Dia gak mungkin gini-gini terus. Nggak nyampe-nyampe sini, dia harus melintasi. Itu darurat namanya. Karena hukum darurat, maka kembali kepada ad-daruratu tubihul mahdurat. Karena hukum darurat itu kembali kepada kondisi daruratnya. Ceklek, hidupin, sudah. Insyaallah begitu. Jelas Pak Nanang? Ini mah Pak Nanang dia. Oh, bedun yang luar. Insyaallah begitu. Kalau belum jelas tanyakan ya. Baik. Ada lagi? Di HP tadi? Udah apa-apa. Ustaz, saya teruskan tadi itu. Ya. Tapi karena Ustaz begini itu boleh berjalan, tapi kan pikiran kan sudah berubah. Apa itu masih sah? Wih, susah sholatnya. Sholat itu yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun dan syaratnya terpenuhi. Namanya Ustaz, pikiran kan sudah kemana-mana itu kalau sudah ke sana. Ya kembali kepada kekhusyuan kan gitu ya. Sampai sholat, mobil jalan lintasi, dengar nggak sampai Pak? Iya. Saya mau tanya Pak, sampean khusyuk dengar nggak Pak? Mau tak dengar berarti sampean budek Pak. Saat imam baca, sampean dengar nggak Pak? Khusyuk ini, dengar nggak imam baca? Ya harus dengar sampean Pak. Kalau nggak dengar imam baca salah, sampean nggak bisa membetulkannya. Nah, deremak. Nabi mengatakan, kalau kamu sedang imami dan ada anak menangis, sholatmu diringkas, dipercepat. Karena tangisan itu bisa menyebabkan ibunya itu nggak konsentrasi. Maka ada anak lagi nangis, jangan diperpanjang sholatnya. Ya, harus ngerti juga, paham. Pertanyaannya, apakah Nabi nggak khusyuk? Ketika Nabi ruku, sujud, Hasan Husain naiki punggungnya. Karena biasa di rumah Nabi kuda-kudaan, be cucunya dia. Begitu lihat kakeknya ada kesempatan ruku sujud, kuda-kudaan yuk naik. Lama sekali Nabi gak bangkit-bangkit. Katanya sahabat, lah berwahyu turun waktu sujud dia. Habis dan tebak, kok gak bangun-bangun ini? Habis sholat sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tadi ada wahyu yang turun di waktu panjenengan sujud? Karena panjangnya sujud sampai itu tidak biasanya. Kata Nabi, onten. Waktu saya tadi sujud, nggak ada wahyu turun. Loh kok lama ya Rasulullah? Iya, cucu saya naik di punggung saya. Saya tidak ingin membuat mereka tidak nyaman. Sudah tak biarkan sudah sampai seenaknya turun dia. Aduh, repot mau tak turun-turun udah remar ya. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah dengan cucunya Nabi naik di punggung Nabi nggak khusyuk? Ya, kita menuduh nanti Nabi nggak khusyuk. Ya. Jadi jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu kita berupaya untuk senantiasa melibatkan semua perasaan dan seterusnya dalam sholat. Ketika ada pikiran datang cepat dikonsentrasi kita lagi sholat, lagi berkomunikasi dengan Allah, ingat pada akhirat, alam kubur, alam mahsyar dan semuanya. Ya, datang pikiran tentang transaksi, pikiran tentang anak, istri dan semuanya, ya. Disitulah pentingnya mujahadah. Kita berlatih untuk bersungguh-sungguh, ya. Dan masing-masing di kita ini konsentrasi khusyuknya itu berbeda-beda tingkatannya, Mbak. Ya, tergantung orang. Dan itu juga proses latihan juga, ya. Untuk melatih itu kan butuh proses juga, ya. Pemahaman dan seterusnya, insyaallah. Gitu Pak Jie. Jadi orang melakukan gerakan tadi, ya pasti pikirannya berhubungan dengan ini kan dipatok dan pasti pikirannya ke sana. Tapi setelah itu selesai, pikiran kembali lagi ke sholat. Jangan, iya enak udah untung tadi sudah tak matikan sudah. Jangan gitu. Selesai tadi persoalannya, gitu ya. Baik, jazakallahu khair atas semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.